إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik sampai bait yang ke-50 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'infidaraini amin. Fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi wa rafa fihi manwi wahdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Kata beliau di sini Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah, fal alifan wi, adapun alif di dalam suatu kalimat fi'il ini, ghaira jazmi selain jazm, wa abdinas bama kayad'u yarmi. Ini perhatikan ya ikhwah, di sini kata beliau fal alifan wi fihi wal jazmi. Adapun alif di dalam kalimat fi'il ataupun yang berada di akhir kalimat fi'il, inwi kata beliau, kira-kirakanlah, ghaira jazmi selain jazm, wa abdi nasba ma kayad'u yarmi, dan tampakkanlah nasabnya fi'il sebagaimana kata yad'u dan juga kata yarmi. Di sini ya ikhwah rahimakumullah, di sini beliau membahas tentang suatu kalimat fi'il yang disebut sebagai fi'il mu'tallul akhir. Suatu kalimat fi'il yang diakhiri oleh huruf illah, baik akhirnya ini berupa alif ataupun berupa ya ataupun berupa huruf waw. Sekarang perhatikan di contohnya yang di layar monitor ya ikhwah. Di sini misalnya suatu lafaz yang diakhiri oleh huruf ya ataupun kalimat fi'il yang diakhiri oleh huruf ya, oleh huruf alif. Ini contohnya adalah lafaz yakhsha. Lafaz yakhsha ini diakhiri oleh huruf alif. Ini bukanlah huruf ya. Ciri kalau dia ini adalah huruf alif, walaupun dia modelnya seperti huruf ya, adalah sebelumnya berupa fathah. Ini diantara ciri yang sangat terlihat bahwa suatu lafaz ini yang diakhiri model yang huruf semacam ini adalah suatu lafaz yang memang dia disebut diakhiri oleh huruf alif. Ataupun nanti suatu kalimat fi'il yang diakhiri oleh huruf waw, misalnya adalah lafaz yad'um. Yad'um. Ataupun suatu lafaz yaitu fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf ya. Contohnya adalah lafaz yarmi. Yarmi. Kata beliau di sini fal alifan wi fihi ghair jazmi. Perhatikan kata beliau di sini, adapun suatu kalimat fi'il yang diakhiri oleh huruf alif ini, inwi, kira-kirakanlah,
Artinya dikira-kirakan ini, kalau kita perhatiin ya ikhwah, alif itu selamanya dia tidak bisa menerima suatu harokat. Kalaupun seandainya seharusnya dia difathahkan, maka nanti seandainya dia itu difathahkan, berhubung huruf terakhirnya ini adalah berupa alif maka fathah tidak bisa ditampakkan. Tidak bisa ditampakkan begini. Tidak boleh tampakkan. Begitupun untuk dalam keadaan rafa juga tidak boleh untuk ditampakkan. Perhatikan ya ikhwah, sebelum kita bahas masalah ini, perlu kita ingatkan kembali bahwa di saat kita membahas suatu masalah i'rab, kemudian kita membahas masalah suatu kalimat fi'il, maka i'rab nanti hanya ada 3 pembahasan. Jadi artinya i'rab ini yang dimungkinkan dia masuk dalam pembahasan fi'il hanya ada 3 i'rab ini saja, tidak ada yang keempat. I'rab apa? Perhatikan, rafa, kemudian nasab, kemudian jazm. Yang jar dia tidak mungkin. Rafa, nasab sama jazm. Kita perhatikan kata beliau di sini. Fal alifan wi fihi wal jazmi. Jadi untuk lafaz ini yang diakhiri oleh huruf alif, inwi, kira-kirakanlah selain jazm. Tadi kita bahaskan bahwa kalimat fi'il ini ada 3 pengerapan. Kalau tidak rafa, nasab, ya jazm. Berarti nanti saat beliau mengatakan bahwa untuk suatu kalimat fi'il yang diakhiri oleh huruf alif, maka perlu untuk dikira-kirakan selain jazm. Kita tekuk dulu untuk jazmnya ikhwah. Tinggal sisa rafa sama nasab. Kata beliau, inwi fihi, kira-kirakan di dalamnya. Artinya misalnya ini fi'il, dia dalam keadaan rafa. Kalau dikira-kirakan maka domahnya jangan ditampakkan, karena diakhiri oleh huruf alif. Begitupun untuk nasab, jangan ditampakkan fathahnya, karena huruf terakhirnya adalah berupa alif. Dan alif selamanya dia tidak bisa menerima suatu harokat, sehingga perlu untuk dikira-kirakan saja. Misalnya depannya kata yakhsha, di sini ada lafaz an. Tetap dibaca an yakhsha. Di alifnya tidak ada dikasih harokat apapun juga. An yakhsha. Karena kenapa? Alif tidak bisa menerima suatu harokat. Yang kata para ulama, alasannya adalah mana'im dzuriha ta'adzur. Jadi alif itu mustahil dia itu bisa menerima suatu harokat, sehingga dibiarkan kosong saja. Untuk fathahnya mana? Fathah tanda nasabnya dikira-kirakan di dalam otak kita saja. Artinya kita beranggapan bahwa kalau seandainya alif ini bisa menerima harokat, niscaya akan kita berikan suatu harokat. Berhubung alif tidak bisa menerima suatu harokat, maka fathah tanda nasabnya kita kira-kirakan saja. Taruh dalam bayangan kita saja. Jelas ya? Begitupun dalam keadaan rafa. Rafa nanti untuk untuk fi'il mudhari' itu standarnya dia adalah ditandai dengan dhammah. Tapi berhubung kata yakhsha ini dia adalah fi'il yang diakhiri oleh huruf alif dan dia tidak mungkin bisa menerima harokat, maka dikira-kirakan saja. Ini yang dimaksudkan beliau inwi fihi. Dikira-kirakan di dalamnya. Ghaira jazmi kata beliau. Tadi ini kita perhatikan. Tadi kita mempunyai 3 ini. Untuk rafa sama nasab dikira-kirakan. Ghaira jazmi kata beliau selain jazm. Untuk jazm bagaimana? Sekarang yang 2 ini kita tekuk, tinggal yang jazmnya. Perhatikan, tinggal yang jazmnya. Yang jazm bagaimana? Maka nanti untuk jazm semua kalimat fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf alif, maka alifnya perlu dibuang. Ini alif perlu dihapuskan. Dari lafaz yakhsha menjadi lam yakhsha. Lam yakhsha. Alifnya mana? Alifnya telah kita buang sebagai tanda jazm. Ini yang dimaksudkan beliau di setengah bait yang ke-50 ini. Kemudian ini selesai alhamdulillah ya ikhwah di satu pembahasan. Yaitu intinya di sini adalah kalau antum mendapatkan suatu fi'il mudhari', misalnya yang diakhiri oleh huruf alif, alif. Contohnya tadi itu adalah yakhsha.
Contohnya lagi misalnya adalah yansa. Ada alif di akhirnya. Untuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf alif semacam ini, maka di saat rafa sama nasab ditandai dengan harokat muqaddarah. Kira-kirakan di atas huruf alifnya. Karena alif tidak bisa menerima suatu harokat. Sedangkan untuk jazmnya nanti perlu untuk dibuang saja alifnya. Dari lafadz yansa menjadi lam yansa. Dari lafadz yakhsha menjadi lam yakhsha. Dibuang alifnya, dihapuskan saja sebagai tanda jazm, hadfu harfi illah, pembuangan huruf illat. Kemudian di setengah bait berikutnya ya ikhwah, Allah yarhamukum, Allah yahfazkum. Kita perhatikan di setengah bait berikutnya. Beliau mengatakan wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Abdi artinya adalah tampakkanlah. Nasbama, nasabnya fi'il. Di sini maksudnya adalah nasab akhir suatu fi'il. Berarti fi'il mudhari yang dalam keadaan nasab. Karena fi'il amar sama fi'il madhi enggak mungkin dinasabkan karena hukumnya adalah mabni. Wa abdin nasbama kayad'u yarmi. Dan tampakkanlah tanda nasabnya fi'il mudhari sebagaimana kata yad'u dan juga kata yarmi. Kita kembali ke sini ya ikhwah. Tadi ini kita membuat 3 contoh. Kita membuat tiga contoh. Yang pertama adalah kata yakhsha. Yang kedua adalah kata yad'u. Yang ketiga adalah kata yarmi. Untuk yang yakhsha alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan untuk yad'u sama yarmi kata beliau wa abdi nasbama ka yad'u yarmi. Perlihatkanlah nasabnya, artinya tanda nasab dari akhir fi'il mudhari yang sebagaimana kata yad'u sama yarmi. Ini yad'u fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf waw. Yarmi fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ya. Untuk fi'il mudhari yang semacam ini ya ikhwah, maka bayan saat dalam keadaan nasab. Sebentar sebelum kita bahas ini, kita ingatkan tadi 3 hal tadi itu. Untuk fi'il itu selalu hanya membahas 3 i'rab ini saja. Kalau tidak rafa, nasab, ya jazm. Jelas ya? Kata beliau wa abdi nasbah. Nasab, tampakkanlah tanda nasabnya. Berarti kalau seandainya di depan kata yad'u ini ada amil nawasib yang berupa an misalnya, maka nanti kita bilang an yad'uwa. An yad'uwa. Perhatikan di sini an yad'uwa. Fathahnya ditampakkan, berarti fathahnya adalah fathah zahirah. Fathahnya kelihatan. Karena ringan pengucapan fathah di atas alif ataupun di atas wawu ataupun di atas huruf ya sehingga ditampakkan. Yad'uwa. Mudah untuk diucapkan. Begitupun untuk suatu kalimat fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ya. Bagaimana? Misalnya di awal kata yarmi, ini ada annya, maka menjadi an yarmiya. An yarmiya. Difathahkan huruf ya-nya karena fathah ringan di atas huruf ya. Ini yang dimaksud oleh beliau wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Kemudian di bab berikutnya beliau mengatakan warafa fihi manwi wahdhif jazimah. Sedangkan rafa di dalamnya ataupun dalam kedua-duanya maksudnya adalah di dalam kedua lafaz ini, baik lafaz yang diakhiri oleh huruf alif yad'u ataupun yang di huruf waw ataupun yang diakhiri oleh huruf ya sebagaimana kata yarmi. Kata beliau waraf'a fihi manwi. Sedangkan yang rafa ataupun rafa, nasabkanlah, rafa kira-kirakanlah di dalam keduanya. Artinya untuk lafaz yad'u sama lafaz yarmi dalam keadaan rafa, maka tanda rafa'nya perlu dikira-kirakan. Tadi kita bahas 3 hal ya ikhwah. Rafa, nasab sama jazm. Yang nasab untuk kata yarmi sama yad'u ditandai dengan fathah zahirah. Ayyad'uwa ataupun an yarmiyah. Sedangkan untuk rafa kata beliau bagaimana? Waraf'a fihi manwi.
niatkanlah, kira-kirakanlah rafa di dalam dua-duanya. Artinya disuruh ngira-ngirakan untuk kata yad'u ataupun yarmi di saat dalam keadaan rafa. Misalnya ana membuat suatu contoh. Misalkan al-abdu yad'ullaha al-laili wan nahar misalnya. Al-abdu ataupun al-muslimu saja. Al-muslimu seorang muslim yad'ullah yad'ullaha fil laili wan nahar. Di sini yad'u ini adalah fi'il mudhari', dia tidak dahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim. Maka hukum normalnya dia dalam keadaan rafa. Berarti untuk yad'u ini kalau dibilang bahwa dia itu adalah dalam keadaan rafa. Kalau ditanya kira-kira nanti itu tanda rafanya mau antum kasih apa? Maka kita katakan bahwa di sini kata Imam Ibnu Malik rahimahullah warraf'a fihi manwi. Adapun rafa ataupun niatkanlah, kira-kirakanlah rafa di dalam dua-duanya. Artinya yad'u nanti ini dalam keadaan rafa ditandai dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Ini yang dimaksud beliau dengan kata inwi. Ai qaddir. Disuruh untuk ngira-ngirakan. Berarti yang mustinya al-muslimu yad'ullaha. Mustinya adalah al-muslimu yad'ullaha, seorang muslim berdoa ataupun sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dhammah yang berada di atasnya huruf wawu ini pengucapannya berat menurut orang Arab. Sehingga perlu untuk disukunkan saja. Dari kata yad'u menjadi yad'u karena lebih ringan daripada kata yad'u. Ini yang dimaksudkan oleh beliau bahwa di saat dalam keadaan rafa untuk lafaz yarmi ataupun lafaz yad'u dhammahnya dikira-kirakan. Begitupun untuk lafaz yarmi ya ikhwah, yarmi. Misalnya al-waladu yarmi al-hajarah. Misalnya seorang anak dia melemparkan sebuah batu. Yarmil hajarah. Arti asalnya adalah yarmiul hajarah. Berhubung dhammah yang berada di atas huruf ya yarmiu begini. Ini berat sehingga huruf ya-nya disukunkan saja. Berarti nanti dhammahnya dikemanakan dhammahnya? Dhammahnya dikira-kirakan, dhammahnya kita kurungin saja. Kita taruh dalam pemahaman kita taruh dalam otak kita saja. Kita bayangkan bahwa kalau seandainya ini ya di atas dhammah itu ringan, niscaya akan didomah-domahkan. Tapi berhubung menurut orang Arab itu sesuatu yang berat di lidah mereka, keluh di lidah mereka untuk mengucapkan yarmiu. Sehingga bagaimana? Udah, ya-nya disukunkan saja. Terus dhammahnya di mana kan? Dhammahnya dikira-kirakan. Berarti ini i'rabnya adalah dengan i'rab muqaddarah. I'rab muqaddarah berarti nanti adalah misalnya al-muslimu yad'ullaha, yad'u fi'il mudhari'un marfu'un. Jadi yad'u itu ada fi'il mudhari' yang dibaca rafa' wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Sedangkan tanda rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Mananzuriha as-thiqal. Terlarang penampakannya adalah alasannya berat. Alasannya berat. Kita lanjutkan ya ikhwah. Kemudian kata beliau waraf'a fihi manwi wahdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazimah. Kata beliau ihdhif jaziman thalathahunna. Ente buanglah di saat ente menjazmkan. Jadi ente buanglah tiga-tiganya. Perhatikan ini. Ente ataupun antum buanglah 3 huruf ini di saat ente menjazmkan lafaz-lafaz tersebut. Tadi kita kan punya 3 lafaz nih ya akhwat ataupun ya ikhwah sekalian. 3 lafaz yaitu yakhsha, yad'u sama lafaz yarmi. Jadi pembahasan kita hari ini adalah ketiga lafaz ini. Ketiga lafaz ini. Ketiga lafaz ini yang pertama itu diakhiri oleh huruf alif. Kemudian yang kedua diakhiri oleh huruf waw. Yang ketiga diakhiri oleh huruf ya. Kata beliau di sini wahdhif jazima thalathahunna. Jadi ketiga huruf ini di saat kita itu menjazmkan ketiga lafaz ini, maka ketiga huruf ini harus dibuang dari lafaz yakhsha
menjadi lam yakhsha. Alifnya dibuang. Dari lafaz yad'u ada wawunya menjadi lam yad'u. Afwan. Menjadi lam yad'u. Wawunya dibuang. Dari lafaz yarmi menjadi lam yarmi. Ya-nya dibuang. Jadi untuk ketiga model lafaz ini yaitu semua fi'il mudhari' ya ikhwah yang diakhiri oleh huruf alif dan ataupun diakhiri oleh huruf ya ataupun diakhiri oleh huruf wawu di saat dalam keadaan jazm, maka ketiga huruf ini harus dibuang. Tidak boleh untuk dituliskan dalam keadaan jazm. Kita lanjutkan pembahasan. Kata beliau taqdi hukman lazimah, maka ente ataupun Anda telah menghukumi suatu hukum yang wajib. Artinya menghukumi untuk tiga huruf ini dalam keadaan jazm dengan cara membuang huruf-hurufnya ada sesuatu yang wajib. Wajib di sini adalah wajib istilah ulama nahwu. Tidak berefek masalah dosa ataupun suatu pahala. Ini kewajiban dalam hal masalah tata bahasa saja. Kita lanjutkan ya ikhwah sekalian. Zakara fi hadainil baitain. Jadi musannif rahimahullah beliau menyebutkan dua ataupun dalam dua bait ini, dalam bait yang ke-50 dan juga 51. Kaifiyatul i'rab fi fi'il mu'tal. Cara pengi'raban dalam fi'il mu'tal. Pengi'raban jangan sampai lupa ya ikhwah adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kalimat. Baik berubah hurufnya ataupun berubah harokat huruf terakhirnya. Fil fi'il mu'tal, dalam fi'il mu'tal. Jadi dalam bait ini, kedua bait ini musannif rahimahullah beliau itu menyebutkan cara mengi'rabi fi'il yang mu'tal. Kita ingat-ingat ya ikhwah, fi'il mu'tal yang mu'rab atau suatu fi'il yang mu'rab itu hanya ada dalam fi'il mudhari' saja. Walaupun enggak semua fi'il mudhari' itu mu'rab, tetapi hukum asal fi'il mudhari' itu dia adalah mu'rab. Berarti di sini yang dimaksudkan dengan kaifiyatul i'rabil fil fi'li ini adalah khusus dalam fi'il mudhari' saja. Saat di sini disampaikan al-mu'talli, maka yang dimaksudkan di sini adalah huruf terakhirnya yang berupa huruf illah. Kalau dalam pembahasan sharaf berarti nanti termasuk fi'il yang naqis. Ini untuk fi'il yang untuk pembahasan nahwu ini hanya sekedar fi'il yang mu'tal. Saat dimaksudkan ataupun disebutkan fi'il mu'tal, maka yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu itu adalah mu'tallul akhir. Huruf terakhirnya berupa huruf illah, baik berupa wawu seperti yakhsha tadi itu, ataupun yad'u ataupun wawu seperti yad'u tadi itu, ataupun alif seperti yakhsha afwan, ataupun ya sebagaimana kata yarmi. Fadzakara annal alifa yuqaddaru fiha ghairul jazmi. Kemudian beliau menyebutkan bahwa sungguhnya alif yuqaddaru fiha dikira-kirakan dalamnya selain jazm. Berarti yang dikira-kirakan apa? Yang dikira-kirakan adalah rafa sama nasab. Karena i'rab dalam pembahasan fi'il hanya ada 3. Rafa, nasab sama jazm. Saat disebutkan bahwa alif itu nanti suatu lafaz yang diakhiri oleh arif dia i'rabnya dikira-kirakan selain jazm, berarti yang dikira-kirakan adalah rafa sama nasab. Nahwu contohnya adalah Zaidun yakhsha. Zaidun yakhsha. Yakhsha di sini dia adalah marfu'. Kenapa? Fi'il mudhari' yang rafa karena tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim, berarti dia dalam posisi rafa. Kata beliau fa yakhsha, adapun kata yakhsha marfu'un, dia dirafa'kan. Kata yakhsha dirafa'kan. Wa alamatu raf'ihi, adapun tanda rafa'nya, sebentar kita hapuskan. Adapun tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun, adalah dhammah dikira-kirakan. Tadi itu alasannya adalah alif itu tidak bisa menerima suatu harokat. Kalau nggak bisa menerima suatu harokat, maka nggak berhak kita untuk memasakkan dia untuk menerima suatu harokat.
Karena memang nggak bisa untuk dibaca. Keberadaan alif hanya untuk memanjangkan suatu harokat ataupun vokal A saja. Tidak bisa untuk dibaca harokat-harokatnya. Kemudian contoh yang di sini adalah lan yakhsha. Ini adalah yang dalam keadaan nasab. Karena fi'il mudhari' yang berupa kata yakhsha didahului oleh nawasib yang berupa kata lan. Fayakhsha mansub, adapun kata yakhsha dia itu dinasabkan. Dinasabkan wa alamatun nasbi, sedangkan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kirakan di atas huruf alif. Berarti di atas huruf alif ini. Kenapa nggak bisa ditampakkan? Karena tadi itu alasannya adalah berat. Alasannya adalah mustahil alif bisa menerima harokat ataupun ta'adzur istilahnya. Wa ammal jazmu fayuzharu. Adapun i'rab jazm, maka tanda jazmnya ditampakkan dengan cara bagaimana? Dengan cara yuhdzafu laul harful akhir. Dibuang huruf terakhirnya. Dari kata yakhsha dipanjangkan menjadi lam yakhsha. Menjadi lam yakhsha. Kemudian yang berikutnya ya akhwah, wa asyara biqaulihi, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau wa abdi nasbama kayad'u yarmi. Tampakkanlah nasabnya fi'il mudhari' sebagaimana kata yad'u dan juga yarmi. Beliau mengisyaratkan di sini bahwa sungguhnya nasab yadhhuru fima akhiruhu wawun aw ya'un. Jadi nasab ini dia ditampakkan ataupun yuzharu, ditampakkan pada suatu apa? Pada suatu lafaz yang diakhiri oleh huruf wawu ataupun ya. Berarti kalau ditampakkan tanda nasab ditampakkan. Contohnya adalah lan yad'wa. Fathah ditampakkan. Karena ringan tadi alasannya. Lan yarmiya. Fathah juga ditampakkan. Kemudian wa asyara biqauli, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan warafa fihi manwi. Beliau mengisyaratkan kepada sesungguhnya i'rab rafa yuqaddaru fil wawi wal ya'i, dikira-kirakan di atas huruf wawu ataupun huruf ya. Berarti untuk fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf wawu ataupun ya dalam keadaan rafa, maka tanda rafa'nya dia dikira-kirakan yuqaddaru. Contohnya adalah yad'u, asalnya yad'u. Yarmi, contohnya adalah yarmiu. Fa'alamatur raf'i, adapun alamat rafa'nya dhammatun muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan al-alifi, al-wawi wal ya'i, di atas huruf wawu dan di atas huruf ya. Alasannya adalah athqal, alasannya berat. Kemudian kita tuntaskan sekalian ya ikhwah. Jadi pekan depan atau pertemuan berikutnya nanti kita membahas masalah isim nakiratul ma'rifah. Wa asyara biqauli, dan musannif mengisyaratkan dan perkataan beliau wahdib jaziman salasahunna. Beliau mengisyaratkan dengan perkataan ini ila anna salasa, bahwa sesungguhnya 3 huruf ini yaitu alif yang berada pada lafaz yakhsha, wal wawu yang berada pada lafaz yad'u, wal ya'i yang ada, wal ya'u yang ada pada lafaz yarmi, tuhdzafu fil jazmi. 3 huruf ini wawu, alif ataupun ya dibuang di saat dalam keadaan jazm. Contohnya lam yakhsha, asalnya yakhsha. Lam yaghzu, contohnya adalah yaghzu. Kemudian lam yarmi, aslinya adalah yarmi. Fa'alamatul jazmi, adapun alamat jazmnya adalah hadful alifi, membuang alif, wal wawi dan wawu, wal ya'i dan huruf ya. Kemudian kesimpulannya ya ikhwah, wa hasilu ma dzakarahu, jadi kesimpulan yang beliau sebutkan di atas, anna raf'a yuqaddaru fil alifi wal wawi wal ya'i. Jadi huruf alif, kalau antum mendapatkan huruf alif berada di akhir fi'il mudhari', kata beliau yuqaddaru dikira-kirakan rafa, dalam keadaan rafa'nya dalam alif, wawu ataupun huruf ya. Ana ulang, untuk rafa pada lafaz fi'il mudhari' yang diakhiri oleh alif ataupun wawu ataupun ya itu dikira-kirakan dalam keadaan rafa. Kemudian wal jazma yuzhar fi thalatha bihadfiha, sedang i'rab jazm ditampakkan tandanya
di dalam 3 lafaz ini yang diakhiri oleh huruf alif, wawu ataupun huruf ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bihadfiha. Huruf ilah tersebut, 3 huruf tersebut dibuang. Sedangkan yang i'rab terakhir berupa nasab, yuzharu fil ya'i wal wawi. Ditampakkan di dalam suatu fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf ya dan juga diakhiri oleh huruf wawu. Tadi kesimpulannya. Wa yuqaddaru fil alifi, sedangkan nasab yang ada pada alif, contohnya yakhsha tadi itu adalah dikira-kirakan. Ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, termasuk disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Semoga yang kita bahas ya ikhwas sekalian membawa manfaat. Kalau seandainya ada sebagian pembahasan yang mungkin agak kecepatan, silakan untuk diulang-ulang kembali apa yang telah kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Kita ingatkan kembali ya ikhwas sekalian, ini untuk absensi tetap berlaku bagi teman-teman yang memang pengen untuk mendapatkan nanti sanad dari kitab ini. Absensi tetap berlaku, tetap kita perlakukan dan kita syaratkan untuk hadir di setiap kajian, yang ingin dihadiri, termasuk di sini adalah Alfiyah Ibn Malik. Kecuali dalam keadaan darurat, mungkin dalam mempunyai suatu uzur yang syar'i, silahkan nanti untuk menyampaikan izinnya kepada ana pribadi ataupun kepada Ustadz Abu Fatih ataupun Ustadz Boni insyaallah atau Ustadz Abu Ahmad. Semoga dimudahkan ya ikhwas, segala urusan kita dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupi sekian ya ikhwah. Sampai ketemu di pertemuan pekan depan ataupun pertemuan pekan depannya lagi insyaallah. Pekan depan jadwal al-Butamiyah al-Jurumiyah. Sampai ketemu dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan lebih sehat lagi, dalam keadaan lebih dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.